Saya pecalang. Kami bukan penjaga biasa. Kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan turun-temurun untuk menjaga Bali. Kami tidak butuh ormas dari luar. Kami tidak butuh pihak asing yang datang membawa agenda dan merusak tatanan hidup masyarakat di Bali. Kami sudah punya sistem sendiri. Dan sistem itu terbukti berjalan, kuat, dan dihormati rakyat. Di seluruh Bali ada 1.500 desa adat. Dan di setiap desa, pecalang hadir. Kami ada di akar rumput. Kami tahu siapa yang kami jaga dan apa yang kami lindungi. Kami tidak digerakkan oleh politik. Kami digerakkan oleh rasa tanggung jawab kepada adat dan tanah kelahiran kami. Bali tidak butuh pengaruh luar untuk aman. Bali cukup dengan rakyatnya sendiri. Dan selama pecalang masih berdiri, Bali tetap terjaga. Pemerintah Bali harus mengambil tindakan cepat, tepat sebelum semuanya terlambat. Karena semakin banyaknya ormas-ormas luar ini, yang saya takutkan adalah potensi konfliknya dengan desa adat akan tinggi. Ingat, Bali itu adalah masyarakat adat. Dibuktikan dengan 1.488 desa adat yang disebar di seluruh Bali, beserta atribut pecalangnya. Bayangin, jika ormas-ormas luar ini menjamur, stabilitas keamanan Bali ke depannya akan terganggu loh, karena tingginya potensi konflik dengan desa adat, dengan masyarakat sekitar, dengan pecalang, dan dengan pemerintah, dan yang lain ya teman-teman. Karena ormas-ormas luar ini memiliki agenda dan kepentingannya masing-masing. Nah, sedangkan kita hidup di Bali dengan tatanan adat, budaya, dan restu kuno teman-teman. Mereka tidak paham itu. Beda cerita dengan ormas-ormas lokal di Bali. Mereka adalah bagian masyarakat adat, jadi tidak mungkin mereka merusak tatanan adat kita. Nah, ini adalah keresahan saya sebagai seorang konten kreator, masyarakat sipil, dan masyarakat kecil ya teman-teman. Jujur saja, ini keresahan saya. Konten ini dibuat spontanitas saja teman-teman. Jika kalian setuju dengan keresahan saya, silakan share konten ini sebanyak-banyaknya agar lebih cepat sampai dinya para eksekutif teman-teman. Salam sehat, salam kerahayuan, dan kebahagiaan kerezekian. Mantap. Om Swastiastu. Saya selaku tokoh masyarakat sekaligus tokoh adat ingin menyampaikan kepada seluruh desa adat yang berada di Bali dan pasekian pecalang yang berada di Bali serta organisasi-organisasi lokal yang berada di Bali ikut menggaungkan penolakan serta pelarangan terhadap organisasi luar berdiri di Bali. Karena itu, ke depan pastinya organisasi-organisasi ini akan menimbulkan sebuah kekacauan di masing-masing wilayah desa adat kita. Mari bersatu, jangan biarkan ada organisasi luar menguasai wilayah kita di Bali. Om Santi 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 Om. Pecalang Bali, yang dimana mereka itu nggak butuh yang namanya ormas buat penjagaan. Mereka sendiri udah dari adat istiadatnya itu udah cukup, nggak perlu penjagaan dari ormas luar. Nah, begitupun seharusnya daerah-daerah lain nih, nggak perlu lah ada penjagaan ormas. Ini ya kalau ada penjagaan ormas ujung-ujungnya apa? Parkir bayar. Nanti di pasar setoran. Nah, gunanya apa? Itu bukan penjagaan, nyiksa itu mah. Setuju banget. Di Jawa Barat juga kayaknya nggak perlu lah ada ormas-ormas apa penjagaan kayak gitu. Cukup warganya aja, warganya juga udah saling bantu kok. Iya gak? Kadang kan orang Sunda rata-rata kan balager ya. Kadang suka nanyain soal keadaan. Kita permisi aja kayak punten, ayo mampir heula, mampir dulu gitu. Ya gak? Jadi gak perlu lah ada ormas-ormas yang buat penjagaan kayak gitu. Bikin yang lain aja gitu loh. Yang lebih relevan gitu loh. Kalau misalkan bikin ormas gak usah aneh-aneh. Ormas agama kek atau ormas apa, nggak perlu yang nggak jelas, ujung-ujungnya ormasnya pengen duit. Nah kayak gitu. Oke. Gubernur Koster angkat suara, Bali tidak butuh ormas luar. Saat video deklarasi ormas Grip Bali dan NTT Bali bersatu beredar luas, mereka mengklaim akan menjaga Bali, menjaga ketertiban, menjaga keamanan. Tapi tunggu dulu. Gubernur Bali, Wayan Koster, langsung angkat bicara. Dengan nada tegas, lurus, tanpa basa-basi. Bali tidak membutuhkan ormas macam ini.
Tegasnya melalui pesan singkat yang diterima media. Minggu 4 Mei 2025. Alasannya, Bali sudah punya Sipandu Beradat, sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Sistem ini bukan basa-basi. Sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020. Dan yang lebih penting, dijalankan langsung oleh masyarakat adat Bali, oleh desa adat itu sendiri. Lalu, untuk apa ada ormas luar yang datang-datang, mendeklarasikan diri sebagai penjaga Bali? Apa manfaatnya? Apa urgensinya? Bali tidak membutuhkan ormas macam ini. Tegas Koster untuk kedua kalinya. Nada itu bukan sekadar penolakan, tapi peringatan bahwa Bali harus dijaga oleh orang Bali sendiri, oleh adat Bali, oleh sistem Bali yang telah diwariskan leluhur. Tidak boleh ada yang datang dengan niat terselubung, tidak boleh ada yang mengganggu tatanan, tidak boleh ada yang mengaku-ngaku menjaga Bali, tapi justru membawa bara ke tanah suci ini. Nah, ini Maret yang setuju. Yang singiraga ane nyaga adat istiadat ane ada di Bali, nyen karurin ben untuk kebaikan anak cucu kita nanti. Iraga tuh harus menjaga keamanan. Nyen je oknum ane bandingnya masalah di desa Iraga, aktifkan kukul bulus ben. Jak akimin, de bang ampun. Pansing endah-endah di desa Iraga atau di Gumi Iraga. De banga Iraga tu dah dibudak di desa Iraga Pedidi. Di Pulau Raga Pedidi. Iraga ane seharusnya jadi tuan rumah, harus bani bergerak, harus bani menjaga Bali ini. Pang tetap ajak rahayu, rahayu, rahayu. Di Bali Pecalang, Ormas Pecalang versus Grip Jaya. Saya masih support Pecalang guys, oke. Pecalang. Perilaku Grip kalau nggak dirubah masih harus ditolak, oke. Om Swastiastu, salam rahayu, salam menyambut, salam hormat yang buat semeton. Kon api niki kau bisa Ormas Grip Jaya ada di Bali. Selagi yang pribadi sih, karena dia tidak diusik, dalam artian dia fokus mengalir, fokus mesti oleh nyamuk, fokus raga menjaga keluarga raga. Kan kita beli. Kalau dia siap-siap aja beli. Kalau dia sendiri yang berjuang, sedangkan nanti yang menikmati nanti rame-rame kan, ini mungkin menorakan si cocok dan beli. Kalau sudah nyamuk Bali kompak, yang unik komando beli, yang orang terdepan nanti, apalagi untuk ngayah di tanah Bali, apalagi untuk ngajakin tanah Bali, nyaga di tanah Bali, apapun dia siap nih. Sederek wenten perintah, wenten aba-aba. Sekarang sudah ada prosedur hukum. Kita buat apa-apa aja sekarang dikit-dikit viral, kan gitu nih. Jadi biarkan saja. Karena banyak orang beda prinsip, semua punya hak, dan jadi dia tergantung perintah. Ada perintah yang turun, yang siap, dan kalau tidak ada perintah buat apa kan gitu. Kalau tiang pribadi jak kadesan bayune untuk ngayah di tanah Bali, jaga tanah Bali, melindungi nyama Bali ada dinas. Tapi ada lain-lain nyak sing sekali diangkat gitu. Pemikiran beda-beda kan gitu. Selebihnya kira langkung dan masih 60 di. Sekali Monika jawabannya. Rayu, semua sambut komentar dia. Salam hormat dia beli. Rayu. Kita bisa saja mengajar dia dengan keras, tapi jangan membunuh secara perdata. Kalau terus kita rame-rame menghujat, semuanya langsung ikut pro dan kontra, pada ngebully,
Itu kan namanya membunuh secara perdata. Anak kita sendiri. Anak kita, kalau dia sampai begitu kelewatan ya ngomongnya pada purnawirawan, itu kok bisa begitu ya? Berarti kan selama ini dia berada di masyarakat kita, masyarakat bangsa kita, di negara ini yang dia pilih sebagai orang tuanya sendiri. Itu diperlakukan tidak seperti anak kita. Jangan begitu, karena waktu Timur menjadi Timor Leste merdeka, kan banyak yang nyebrang ikut ke sana. Ada yang nyebrang tetap setia kepada Indonesia. Dia kan termasuk yang menyeberang dan ikut tetap setia, menyatakan tetap setia pada Republik Indonesia. Dalam kebersamaannya dengan kita di medan pertempuran, itu tercatat banyak juga jasa dia yang sampai kakinya buntung. Dia kan orang berkaki satu, buntung satu, tangannya juga satu, matanya juga satu. Dalam keadaan cacat demikian, dia meskipun preman, itu kan kalau bisa milih dia nggak mau jadi preman kan. Coba kasih dia jabatan direktur perusahaan pasti mau kan. Tapi dia milih preman. Udah ada orang yang mau terima dia kerja dengan kaki buntung, tangan buntung, mata satu. Kerja di mana? Jadi dengan dia keadaan yang 50% dari senjata hidupnya itu